panen cabai dalam pot, guys. Oke, nanti kita juga akan bahas tentang media tanam dalam pot ya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Sambil itu kita ngorak-arik kopi dulu guys, biar merata ya keringnya. Oke, kita akan bahas sambil kita panen. Like, komen, subscribe dulu guys. Nah, ini guys, sambil kita panen, tanaman di pot ini jumlahnya ada sekitar 25-an guys. 25 tanaman. Kita pakai pot ya. Teman-teman bisa pakai polybag, bisa pakai pot, bisa pakai drigen juga bisa teman-teman ya. Intinya kita pakai media tanam yang lebarnya minimal 30 cm teman-teman. Untuk leluasa akar, untuk pergerakan akar biar bebas. Nah, media tanam yang ada di dalam pot itu apa saja? Minimal ya, paling bagus itu 3 teman-teman. Tanah, arang, dan juga pupuk kandang. Tapi ini di sini kita pakai tanah dan abu bakar. Sama kerikil teman-teman. Ya, untuk sirkulasi udara yang ada di dalam pot. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau itu sudah ya, kita diamkan dulu teman-teman. Kita diamkan dulu biar mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu stabil. Baru kita tanam teman-teman. Sekitar minimal ya seminggu. Kemudian kita tanam. Nah, ini kita bibitnya meletet sendiri. Kita semai sendiri, kita tanam pun sendiri teman-teman. Nah, baru setelah tanam, kita kocor 7 hari sekali, kita semprot seminggu 2 kali, ya. Insek, fungi, itu kita semprot. Kita nggak pakai nutrisi teman-teman. Pas penyemprotannya, cuma pakai pupuk aja. Nah, pupuknya juga pupuk subsidi teman-teman. Hasilnya juga seperti itu. Nanti kita review teman-teman ya. Lain kesempatan insya Allah kita review. Nah, cukup media tanam itu saja sudah cukup untuk menghasilkan buah yang lebat, kulitnya tebal, dan glowing teman-teman. Seperti itu. Nah, mari kita tetap menanam ya. Harga cabai mahal, harga cabai murah, kita tetap punya cabai. Nah, ini 25 pohon kita biasa dapat setengah kilo teman-teman. Tapi ini baru ada kendala ya. Ya biasalah tanaman tua ada yang mati, ada yang kena trip, ada yang kena tungau, itu biasa teman-teman. Nah, itu ya teman-teman ya tentang masalah media tanamnya. Untuk pemupukannya komplit, untuk penyepraiannya kita lanjut di video-video selanjutnya. Oke ya guys ya. Dan ini hasilnya guys, kira-kira ya 1,5 on lah. Karena apa? Karena ini tanaman tidak tahan virus. Kita meletet sendiri teman-teman. Sudah jadi seperti ini alhamdulillah. Walaupun sudah terubus, tapi karena tidak tahan virus ya kuning seperti ini. Dan juga tidak dipungkiri ada yang mati teman-teman. Padahal sudah besar seperti itu. Kita coba cek ya apa penyebabnya. Karena matinya tidak layu fusarium teman-teman. Kalau layu fusarium itu pagi dan sore hari seger, terkena terik layu ini langsung tiba-tiba mati. Ini biasanya akarnya teman-teman. Padahal batangnya juga kuat. Kok bisa seperti itu teman-teman? Lalu langsung kita evakuasi aja. Nah, kita bawa ke tempat yang pas biar tidak menular ya bakterinya. Sepertinya teman-teman ya, ini terkena busuk akar teman-teman. Terkena busuk akar. Karena apa? Karena dulu-dulunya itu tidak ditangkringki, tidak dikasih jeda antara pot dan tanah. Jadi bolongannya itu di bawah, jadi tidak bisa air itu sulit untuk meresap gitu loh teman-teman. Padahal akarnya sudah gembel seperti ini, tinggal ponan panen, tapi ya gimana lagi, nasib ya. Padahal akarnya juga kayak
rambut hawul-hawulan teman-teman ya. Tapi untungnya di dalam pot ini kalau ada penyakit, ada serangan itu tidak menyebar ke tanaman yang lainnya. Karena apa? Karena di dalam pot beda kalau di dalam bedengan itu pasti akan menyebar ke yang lain. Kalau kita melakukan penanganan pasti di sampingnya juga tetap kita kocor fungi atau bakterisida gitu teman-teman. Nah gitu. Nah itu padahal apa namanya, akarnya itu sudah ada yang tertinggal, itu baru separuh teman-teman. Akarnya gembel hawul-hawulan seperti ini. Yuk kita coba patahkan aja. Ternyata juga batangnya tetap sehat, tapi karena akarnya sudah busuk, tidak bisa menyerap air, jadi terpaksa ya mati di tempat teman-teman. Tapi nggak apa-apalah, masih ada tanaman yang lainnya. Oke gitu teman-teman ya, masalah media tanam tetap kita buat pelajaran. Teman-teman jangan lupa apa namanya, dikasih arang ya. Arang sekam itu sangat bagus untuk sirkulasi udara. Oke, ini untuk tanaman selanjutnya. Tanahnya kita jemur aja teman-teman. Kemudian nanti sore kalau sudah kering, kita masukkan ke dalam potnya lagi, besok kita tanami lagi. Itu teman-teman untuk media tanam, semoga bermanfaat. Langsung aja menanam, jangan ragu-ragu. Yang penting media tanam, kalau nggak ada bahannya minimal 2 aja, tanah dan arang sekam. Plus tambah kerikil sedikit-sedikit. Pupuk dasar kalau di dalam pot nggak usah aja, nggak apa-apa teman-teman. Oke gitu ya teman-teman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.